kita mulai. Eh, ya, kami dari kelompok 1 matkul Agile and Scrum Methods eh, akan mempresentasikan materi kami terkait product owner. Ya, anggota kelompok kami terdiri dari Anang Permadi, Hasna, Hilsya, Melani, Regina, Tasya, dan saya Yahya. Kami akan membahas beberapa Sorry, ya, ya, materi. sorry. Ya, PowerPoint-nya bisa di full screen dulu nggak? oh ya. Pojok kanan bawah tuh, yang expand. Oke, go on. Poin pembahasan kami yang pertama ringkasan dari product owner, yang kedua principal responsibilities dari product owner, lalu karakteristik or skill, lalu day in the life of product owner combined with other roles, product owner team, dan penutupan. Ya. Yang pertama, overview singkat dari product owner. Ya, product owner merupakan titik pusat kendali kepemimpinan produk dalam sebuah tim Scrum. Product owner bertanggung jawab memaksimalkan nilai produk yang dia miliki. Product owner harus memperhatikan setidaknya dua arah secara bersamaan. Yang pertama, product owner harus memahami kebutuhan dan prioritas pemangku kepentingan organisasi, pelanggan, dan pengguna dengan baik sehingga dapat bertindak sebagai suara mereka. Di sini, product owner bertindak sebagai manajer produk, memastikan bahwa solusi yang tepat dikembangkan oleh timnya. Lalu arah yang lain, product owner harus berkomunikasi kepada tim pengembangan tentang apa yang harus dibangun dan urutan pembangunannya. Product owner juga harus memastikan bahwa kriteria penerimaan fitur telah ditentukan dan tes yang memverifikasi kriteria tersebut dijalankan kemudian untuk menentukan apakah fitur tersebut lengkap. Dalam hal ini, product owner berperan sebagai analis bisnis dan penguji. Lalu dalam prakteknya, product owner memiliki beberapa tanggung jawab utama. Antara lain, yang pertama, mengelola aspek ekonomi produk, memastikan keputusan yang diambil efisien dan bernilai ekonomi yang tinggi. Lalu yang kedua ada berkolaborasi dengan stakeholder untuk menyusun visi produk yang jelas. Lalu menjaga dan memprioritaskan produk backlog agar tim tahu mana yang paling penting, menetapkan acceptance kriteria, dan memastikan pengujian dilakukan untuk memverifikasi hasilnya, serta berkolaborasi erat dengan development team dalam setiap siklus sprint dan product planning. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada manage economics atau mengelola ekonomi produk. Nah, sebagai pengelola ekonomi, product owner ini punya tanggung jawab besar buat memastikan kalau setiap keputusan yang diambil itu punya nilai bisnis yang maksimal. Tujuannya jelas, gimana caranya agar produk yang dikembangkan itu punya return on investment atau ROI yang tinggi dan tetap relevan secara ekonomi di setiap tahap. Yang pertama ada release level economics. Nah, di tingkat release, ini product owner harus pintar menyeimbangkan 4 hal. Ada ruang lingkup, waktu rilis, anggaran, sama kualitas. Karena selama pengembangan ini, informasi baru bisa aja muncul, dan itu bisa mengubah prioritas. Misalnya, kalau dengan nunda rilis 1 minggu aja, bisa ningkatin pendapatan misal 50%, maka product owner terus nilai nih apakah penundaan itu sepadan secara ekonomi. Jadi bukan sekedar kapan selesai, tapi layak nggak sih buat dilanjutin gitu. Bahkan di setiap sprint, product owner juga punya hak buat mutusin apakah proyek ini tuh masih worth it diterusin atau sebaiknya stop aja deh gitu. Karena
Kalau bisnisnya nurun, produk owner bisa milih buat nggak melanjutin pendanaan sprint berikutnya. Yang kedua, ada sprint level economics. Di sini, produk owner harus mastiin setiap sprint memberikan hasil yang bernilai tinggi juga. Bayangin misalnya pakai uang pribadi, misalnya apakah orang itu tuh mau bayar sejumlah biaya tertentu untuk fitur-fitur yang yang akan dibuat gitu. Kalau misalkan jawabannya enggak, berarti itu si sprint itu tuh nggak layak secara ekonomi. Terus perlu disesuaikan lagi prioritasnya. Terus yang ketiga itu produk backlog economics. Nah, di bagian backlog, produk owner juga bertugas buat menjaga urutan prioritas supaya fitur-fitur yang paling bernilai bisnis tinggi itu ada di atas. Nah, kondisi pasar sama ekonomi juga bisa berubah sewaktu-waktu kan. Jadi backlog harus ikut menyesuaikan juga. Contohnya misalkan ternyata ada fitur yang biaya tinggi tapi manfaatnya kecil. Nah, produk owner bisa nurunin prioritasnya. Bahkan bisa hapus juga dari backlog gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya participate in planning. Selain mengelola ekonomi produk tadi, produk owner juga berperan di semua tingkat perencanaan Scrum, mulai dari portofolio, produk, rilis, sampai sprint planning. Nah, yang pertama ada peran dalam portofolio planning. Nah, di tahap ini, produk owner juga bekerja sama dengan stakeholder atau tim manajemen untuk nentuin posisi produk dalam portofolio perusahaan, terus kapan pengembangan dimulai dan berakhirnya, serta beberapa besar investasi yang layak diberikan. Jadi bukan cuma bicara fitur aja, tapi juga arah strategi bisnis. Yang kedua, itu peran dalam produk and release planning. Nah, selanjutnya di tahap product and release planning ini, produk owner berperan lebih aktif. Dia itu mimpin workshop pembuatan backlog awal, terus nentuin prioritas fitur berdasarkan nilai bisnis, menyesuaikan dengan batasan waktu, anggaran, sampai ke sumber daya. Terus selain itu juga produk owner juga harus menyeimbangkan antara apa yang penting untuk bisnis dan apa yang realistis secara teknis gitu buat bagi tim pengembang. Yang ketiga itu peran dalam sprint planning. Nah, di sprint planning ini peran produk owner makin penting. Di sini produk owner itu menjelaskan tujuan bisnis dari setiap sprint, ngasih tahu apa sih yang penting dikerjain, tapi nggak ikut campur gimana cara ngerjainnya. Terus jadi produk owner jadi suara bisnis gitu di tengah diskusi-diskusi teknisnya, terus mastiin kalau setiap sprint itu menghasilkan nilai yang nyata bagi pelanggan maupun organisasi. Di sini ada tujuannya juga tadi, tujuan akhirnya itu untuk memastikan setiap perencanaan berorientasi pada nilai bisnis, terus menjaga agar prioritas sesuai dengan tujuan ekonomi produk, menjadi jembatan antara visi bisnis dan eksekusi teknis, dan fokus menentukan apa yang penting, bukan bagaimana caranya dilakukan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bring the product backlog. Jadi ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh product owner bersama tim pengembang untuk menjaga agar daftar backlog produk selalu teratur, jelas, dan juga siap digunakan untuk berikutnya. Nah, ini mencakup 3 tahapan utama, yaitu ada add, refine, dan prioritize. Yang pertama,
add ini dilakukan dengan menambahkan ide atau kebutuhan baru ke dalam backlog. Jadi item baru ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti masukan pengguna, permintaan stakeholder, ataupun hasil evaluasi dari sprint sebelumnya, atau kebutuhan teknis dari tim pengembang. Nah, untuk tujuan tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua ide dan juga peluang pengembang produk tercatat agar tidak ada hal penting yang terlewat. Lalu selanjutnya ada refine. Ini dilakukan untuk memperjelas isi dari setiap backlog item. Di tahap ini, product owner menjelaskan tujuan, manfaat, serta menambahkan deskripsi dan acceptance kriteria agar tim memahami dengan jelas apa yang diharapkan oleh product owner. Selain itu, backlog item juga yang terlalu besar atau epic biasanya dipecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil yang dapat diselesaikan dalam satu sprint. Nah, proses ini dilakukan secara kolaboratif dengan tim pengembang untuk memastikan bahwa tidak ada kualitas dan semua pihak juga memiliki pemahaman yang sama sebelum item masuk ke tahap perencanaan sprint. Lalu yang terakhir ada prioritize. Di sini product owner mengurutkan backlog berdasarkan dari nilai bisnis, urgensi, dan juga tingkat risiko dari setiap item. Item dengan nilai tertinggi atau dampak terbesar di pengguna biasanya ditempatkan di urutan teratas untuk dikerjakan terlebih dahulu. Dengan melakukan prioritas yang tepat, pastinya tim dapat fokus pada pekerjaan yang memberikan nilai tertinggi bagi produk dan juga pelanggannya. Nah, untuk tujuan dari grooming ini sendiri adalah untuk menjaga backlog tetap relevan, teratur, dan juga siap digunakan kapan aja. Backlog yang siap pakai berarti setiap itemnya sudah memiliki deskripsi yang jelas, prioritas yang tepat, dan juga pemahaman yang cukup bagi tim untuk segera dikerjakan pada sprint berikutnya agar alur pengembangan produk berjalan lancar dari ide hingga implementasi. Slide selanjutnya. Lalu selanjutnya ada acceptance kriteria dan verifikasi. Nah, untuk menetapkan syarat keberhasilan untuk tiap backlog item, itu product owner harus menetapkan acceptance kriteria sebagai acuan bahwa suatu backlog item telah memenuhi kebutuhan fungsional dan juga non-fungsionalnya. Lalu acceptance kriteria juga buat sebelum sprint planning, agar tim memahami tujuan dan juga ruang lingkup pekerjaan secara jelas. Lalu, product owner juga dapat menyusunnya sendiri atau bekerja sama dengan subject matter experts dan juga tim pengembang. Lalu untuk memastikan bahwa hasil sprint memenuhi kriteria, yaitu PO berhak untuk menerima ataupun menolaknya, di mana PO bertanggung jawab untuk memverifikasi pemenuhan acceptance kriteria selama pelaksanaan sprint, bukan hanya saat sprint review. Lalu pengujian juga dilakukan melalui acceptance test untuk memastikan bahwa hasilnya sesuai ekspektasi. Nah, jika kriterianya belum terpenuhi, biasanya product owner juga dapat meminta perbaikan sebelum sprint ini berakhir. Lalu, hanya backlog item yang memenuhi kriteria dan juga definition of done yang dapat dan juga ditampilkan pada sprint review. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang kolaborasi antara product owner dan juga tim development. Nah, jadi dalam Scrum, hubungan antara product owner dengan tim development itu harus benar-benar intens dan rutin. Product owner ini nggak bisa cuma muncul di awal proyek lalu menghilang gitu aja gitu, tapi harus aktif terlibat setiap hari untuk memastikan tim ini tuh paham arah produk dan prioritas yang sedang dikerjakan. Nah, kalau kita melihat pada metode pengembangan tradisional, keterlibatan customer atau bisnis side ini biasanya tinggi di awal, yaitu saat menyusun kebutuhan sistem. Tapi setelah itu mereka cenderung menghilang di fase teknis seperti desain ataupun coding. Nah, lalu baru muncul lagi di akhir saat proses user acceptance test. Nah, kalau pola seperti ini sering banget bikin masalah karena hasil akhirnya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Nah, kalau udah begitu, perubahan ini kan jadi susah dan juga mahal. Dan ujung-ujungnya muncul budaya saling menyalahkan antara tim bisnis dan juga tim teknis.
Nah, di Scrum itu sendiri, situasi ini beda banget. Product owner ini selalu ada di setiap sprint. Setiap fitur dibangun, diuji, dan diverifikasi langsung dalam iterasi singkat. Artinya, feedback ini bisa didapatkan lebih cepat gitu. Dan resiko miskomunikasinya ini bisa ditekan dan arah produknya bisa lebih jelas. Nah, keterlibatan product owner yang konstan ini juga bisa bikin tim ini lebih fleksibel dalam menyesuaikan perubahan kebutuhan tanpa harus menunggu sampai proyek selesai. Jadi bisa dibilang kehadiran product owner ini uh, adalah kunci supaya tim development ini tidak kehilangan arah dan juga selalu fokus pada value produk yang ingin dicapai. Itu sebabnya dalam Scrum komunikasi dua arah antara product owner dengan tim development ini bukan cuma penting tapi juga benar-benar vital untuk menjaga keberhasilan proyek. Boleh di next. Nah, lalu selain dengan tim pengembang, product owner ini juga punya peran penting yaitu untuk berkolaborasi dengan para stakeholder. Nah, di sini product owner ini disebut sebagai suara tunggal dari semua stakeholder. Maksudnya, product owner lah yang mewakili seluruh pihak yang berkepentingan terhadap produk, baik dari sisi internal, seperti manajemen, marketing, sales, dan sistem bisnis maupun eksternal seperti pelanggan, pengguna, partner, dan juga regulator. Nah, karena jumlah stakeholder ini yang banyak dan masing-masing ini punya kepentingan yang berbeda-beda, tugas utama product owner adalah mengumpulkan semua masukan itu lalu menyaringnya menjadi visi produk yang jelas dan juga konsisten. Dengan begitu, tim development ini nggak bingung kemana sih arah prioritas produk yang sudah disepakati oleh product owner. Nah, selain itu, product owner ini juga harus pandai menjaga ekspektasi. Misalnya, kalau ada stakeholder yang meminta fitur tambahan, product owner ini harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Apa sih dampaknya terhadap waktu pekerjaan, biaya, fitur lain yang sudah direncanakan. Jadi, bukan asal menolak aja, tapi juga mengedukasi stakeholder agar memahami trade-off-nya. Nah, dalam praktiknya sendiri, kalau produk yang dikelola itu besar dan permintaan stakeholdernya sangat banyak, satu orang product owner ini bisa aja kewalahan. Nah, di kondisi seperti ini, product owner ini bisa dibantu oleh tim yang lebih kecil atau biasa disebut sebagai PO team atau orang yang berperan sebagai proxy. Tapi tanggung jawab utama itu terhadap value produk tetap ada di tangan product owner itu sendiri. Nah, jadi kolaborasi dengan stakeholder itu adalah tentang komunikasi, kejelasan visi, dan juga menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dengan kemampuan tim. Nah, product owner yang mampu menjembatani antara tim development dan juga para stakeholdernya ini akan sangat berperan besar dalam keberhasilan produk. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kolaborasi adalah inti dari peran product owner baik ke dalam dengan tim development maupun keluar dengan para stakeholder. Karena tanpa komunikasi yang terbuka dan rutin, Scrum ini bisa kehilangan arah dan juga gagal memberikan nilai yang diharapkan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu adalah karakteristik atau skill yang dibutuhkan oleh product owner. Yang pertama itu domain skill. Jadi, PO ini harus memiliki pemahaman tentang produk atau pasar serta kebutuhan pelanggan. Tujuannya agar setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data dan analisis yang relevan, bukan hanya asumsi semata. Contohnya adalah ketika di Gojek, product owner memahami kebutuhan pengguna transportasi online yang menginginkan kemudahan dan juga keamanan. Hasil riset ini diwujudkan dalam fitur Share My Ride atau Emergency Button yang meningkatkan rasa aman pengguna. Yang kedua yaitu people skill, yaitu kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan persuasi yang sangat tinggi agar PO dapat menyatukan visi antara stakeholder dan juga tim teknis. PO juga harus mampu memotivasi dan membangun kepercayaan dalam tim. Contohnya yaitu ketika di Tokopedia, product owner berkolaborasi erat dengan tim UX dan developer untuk menghadirkan tampilan aplikasi yang lebih ramah pengguna. Komunikasi lintas divisi ini membantu mempercepat proses inovasi fitur yang baru. Boleh di slide ke selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada
decision making. Jadi, PO ini harus berani mengambil keputusan cepat dan tepat, terutama dalam situasi penuh ketidakpastian. Keputusan yang baik didasari oleh data dan pemahaman mendalam terhadap tujuan bisnis. Contohnya yaitu ketika kita di Shopee, product owner memutuskan untuk memperkuat fitur Shopee Live setelah melihat data peningkatan interaksi dan penjualan dari konten video. Keputusan cepat ini menjadikan Shopee unggul dalam strategi live e-commerce di Asia Tenggara. Yang terakhir yaitu accountability. Jadi, PO ini memiliki tanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan produk. Ia memastikan seluruh proses berjalan sesuai visi dan target bisnis. Contohnya, ketika di e-commerce Traveloka, produk owner ini bertanggung jawab memastikan pengalaman pengguna berjalan lancar, misalnya dengan memantau performa fitur reschedule flag yang banyak digunakan saat pandemi. PO memastikan fitur tersebut berjalan tanpa bug dan sesuai kebutuhan pengguna. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan, yaitu bagian A Day in the Life of a Product Owner atau keseharian a Product Owner. Seorang Product Owner memiliki peran yang cukup dinamis setiap harinya. Tugas utamanya yaitu pasti memastikan arah pengembangan produk selalu sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pengguna. Kegiatan pertama yang biasanya dilakukan adalah oversee grooming, yaitu meninjau dan memperbarui produk backlog agar daftar pekerjaan selalu terprioritaskan dan siap untuk sprint berikutnya. Selanjutnya, product owner juga berpartisipasi dalam sprint planning untuk menentukan item mana yang paling bernilai dan menjelaskan tujuan sprint kepada tim. Selama proses sprint berlangsung, product owner juga harus selalu siap menjawab pertanyaan dari tim pengembang, terutama jika ada hal yang masih belum jelas mengenai fitur atau prioritas pekerjaan. Setelah tim menyelesaikan suatu fitur, product owner akan melakukan review features, yaitu meninjau hasil kerja untuk memastikan sudah memenuhi kriteria penerimaan yang telah disepakati. Dan di akhir, product owner turut hadir dalam sprint review dan retrospektif untuk mengevaluasi hasil kerja tim serta menyusun perbaikan untuk sprint berikutnya. Jadi secara keseluruhan, product owner ini bukan hanya di tahap awal atau akhir proyek, melainkan aktif sepanjang proses untuk memastikan setiap keputusan tim menghasilkan nilai bisnis yang maksimal. Boleh di next? Selanjutnya, pada slide ini ada gambar mengenai ilustrasi aktivitas harian product owner dalam siklus Scrum. Di bagian awal bisa kita lihat aktivitas oversee grooming dan participate yang menggambarkan keterlibatan product owner dalam mempersiapkan backlog serta dalam perencanaan sprint. Kemudian, selama sprint execution, product owner berperan aktif untuk answer questions, yaitu memberikan klarifikasi kepada tim agar pengembangan tetap berjalan sesuai arah. Setelah fitur selesai, product owner akan melakukan review features untuk memastikan hasilnya benar-benar siap menjadi potentially shippable product increment. Selain itu, product owner juga hadir dalam beberapa sesi penting seperti daily scrum, stakeholder meetings, dan sprint review dengan tujuan menjaga komunikasi antara tim pengembang dan pihak bisnis agar tetap sinkron. Melalui alur ini, kita bisa melihat bahwa seorang product owner perlu terlibat secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar nilai produk yang dikembangkan selalu selaras dengan tujuan organisasinya. Boleh dilanjut? Oh ya. Selanjutnya ada who is the right person to be a product owner atau siapa sih yang sebenarnya yang cocok menjadi product owner. Sebenarnya peran produk ini bisa dipegang oleh orang yang berbeda-beda tergantung pada konteks pengembangan produknya. Yang pertama itu ada untuk internal development. Biasanya product owner ini berasal dari manajer produk atau line manager. Mereka memahami proses internal organisasi dan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional atau sistem di dalam perusahaan. Yang kedua, pada commercial development, product owner umumnya dipegang oleh product manager atau tim marketing. Fokus utamanya adalah menciptakan produk yang punya nilai jual tinggi, memahami kebutuhan pelanggan, serta memastikan fitur yang dikembangkan bisa bersaing di pasar. Selanjutnya, untuk outsourcing project, product owner justru biasanya berasal dari pihak klien. Hal ini penting karena klienlah yang paling memahami kebutuhan bisnisnya sendiri. Jadi, mereka bertugas mengarahkan tim pengembang agar hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi dan kesepakatan kontrak. Dan yang terakhir, pada komponen development, setiap komponen besar dalam sistem dapat memiliki product owner masing-masing. Namun, ada beberapa
ada beberapa. Namun karena ada lebih dari satu product owner, koordinasi yang ketat sangat diperlukan supaya seluruh bagian produk tetap berjalan selaras dengan visi utama. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada product owner combined with other roles atau role apa aja yang bisa dirangkap oleh product owner ini. Yang pertama itu ada product manager. Jadi product manager ini itu bertanggung jawab atas strategi jangka panjang dan arah keseluruhan produk. Nah, product manager ini juga berfokus pada apa yang harus dibangun dengan melihat kebutuhan pasar, kompetitor, dan juga peluang bisnis. Nah, ketika role ini dirangkap oleh product owner tidak hanya mengelola backlog dan prioritas sprint, tetapi juga ikut menyusun visi dan juga roadmap produk. Nah, dia juga berperan sebagai penghubung antara strategi bisnis dan juga eksekusi pengembangan produk. Nah, tanggung jawab utamanya itu ada menentukan visi dan tujuan produk jangka panjang, lalu melakukan riset pasar dan analisis kebutuhan pelanggan, dan menentukan posisi produk di pasar atau produk positioning. Lalu yang kedua itu ada business analyst. Jadi, business analyst ini eh, berperan untuk menganalisis kebutuhan bisnis dan menerjemahkannya menjadi spesifikasi fungsional atau user stories yang bisa dipahami oleh tim teknis. Nah, ketika role ini dirangkap oleh product owner juga akan menjadi penerjemah antara stakeholder bisnis dan juga tim pengembang. Nah, product owner juga akan memastikan bahwa kebutuhan bisnis diterjemahkan dengan jelas menjadi fitur produk. Nah, tanggung jawab utamanya itu yang pertama ada mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan dari pengguna dan stakeholder, lalu membuat dokumentasi kebutuhan dan memvalidasi apakah solusi yang dibuat ini sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada project manager. Nah, project manager ini itu bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan proyek agar selesai dalam tepat waktu, sesuai anggaran, dan juga sesuai dengan lingkup kerja yang disepakati. Nah, ketika product owner merangkap sebagai project manager, product owner ini tidak hanya menentukan prioritas backlog, tetapi juga memastikan proyek berjalan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Ia juga akan mengelola risiko, jadwal, dan juga komunikasi lintas tim. Nah, tanggung jawab utamanya itu membuat rencana kerja dan timeline proyek, memantau kemajuan sprint dan mengelola risiko proyek, dan mengkoordinasi komunikasi antara tim internal dan eksternal. Next slide. Next slide. Nah, oke, untuk selanjutnya ini ada product owner team. Jadi, owner team itu merupakan bentuk variasi peran product owner, yang dimana tanggung jawab product owner itu dijalankan oleh sekelompok orang, bukan satu individu saja. Nah, dalam tim ini tuh biasanya terdapat lead product owner atau pemimpin dan beberapa product owner pendukung yang fokus pada bagian atau fitur tertentu dari produk. Nah, kalau ada pun kelebihan dari product owner team ini, yang pertama itu ada pekerjaan terdistribusi lebih efisien. Nah, dengan adanya beberapa orang dalam tim product owner, tugas-tugas itu dapat dibagi sesuai area keahlian atau domain produk. Nah, hasilnya itu backlog lebih terkelola dan setiap bagian produk mendapat perhatian khusus. Terus kelebihan yang kedua itu respon lebih cepat terhadap perubahan. Nah, jadi jika ada perubahan kebutuhan dari stakeholder atau masalah mendesak di backlog, product owner team juga dapat langsung menindaklanjuti tanpa harus menunggu satu orang product owner. Nah, hal ini tuh akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan perbaikan produk. Terus yang ketiga itu ada kolaborasi dan ide lebih kaya. Nah, jadi setiap anggota product owner team itu akan membawa sudut pandang yang berbeda, baik dari sisi bisnis, teknis, maupun pengguna. Nah, kolaborasi ini itu akan menghasilkan keputusan produk yang lebih matang dan juga inovatif. Next slide. Nah, untuk penutupan atau kesimpulan, jadi product owner ini memiliki peran sentral dalam metode Agile and Scrum untuk memastikan setiap produk yang dikembangkan memberikan nilai bisnis yang maksimal. Product owner juga berfungsi sebagai penghubung antara stakeholder dan juga tim pengembang, bertanggung jawab dalam mengelola backlog, menentukan prioritas, serta memastikan setiap sprint menghasilkan nilai yang nyata bagi pelanggan. Nah, selain itu, product owner juga berperan dalam pengambilan keputusan strategis, kolaborasi lintas tim, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan kemampuan teknis. Next slide.
Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke Yahya. Oke, eh, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tambahan dari Pak Ivan? Kita buka sesi tanya jawab deh. Eh, dua pertanyaan kali ya. Dua atau tiga deh. Baik, Pak. Buat teman-teman juga yang nanya saya. Ini kan direcord nanti saya catat namanya buat dapat poin tambahan. Oke, baik, Pak. Oke. Firkiawan Akbar, boleh, silakan. Oke, jadi baik, langsung aja masuk ke pertanyaan saya biar cepat. Bagaimana sih kira-kira seorang product owner sebaiknya kalau misalkan mereka ngambil keputusan ketika terjadi konflik antara nilai bisnis tertinggi yang bisa diinginkan sama stakeholder mereka dan juga keterbatasan teknis atau kapasitas tim pengembangnya itu dalam metode sprint. Oke, next, Ranti Pratiwi. Oke, terima kasih buat kelompok satu atas presentasinya. Jadi aku mau izin nanya nih, kalau semisal konsep agile dan juga peran product owner itu diterapkan di industri lain yang mungkin bergerak cepat kayak F&B atau retail, yang dimana itu kan perubahan permintaan pelanggan bisa berubah ya setiap harinya. Nah, menurut kalian, apakah metode agile ini tuh cukup fleksibel gitu untuk menyesuaikan diri dengan dinamika secepat itu, atau justru mungkin butuh pendekatan baru di luar kerangka Scrum. Mungkin itu aja pertanyaan aku. Terima kasih. Oke, terima kasih, Ranti. Next, Muhammad Faisal. Oke, terima kasih nih untuk kelompok satu atas presentasinya. Tadi kan dijelasin sama Regina di slide Manage Economics kalau product owner itu harus berpikir kayak investor. Nah, gimana sih cara memastikan setiap sprint punya ROI yang positif gitu? Terus kalau ada praktiknya kayak stakeholder itu kan menekan agar semua fitur dikerjakan cepat tanpa memikirkan si ROI-nya. Terus apa sih yang seharusnya dilakukan sama product owner-nya itu nurutin stakeholder-nya atau bertahan sama prinsip ekonomi si produknya itu? Pasti. Oke, ya, kasih Faisal. Eh, oke, kami akan berdiskusi sebentar dan nanti akan kami jawab pertanyaannya satu persatu. Kelompok satu kalau ada yang bisa dijawab satu, jawab satu dulu aja. Biar nggak terlalu lama dead air-nya. Jawab satu, yang lainnya dicari jawabannya.
Oke Pak, aku izin jawab pertanyaan dari Virgi. Nah, ketika seorang product owner menghadapi konflik antara nilai bisnis tertinggi yang diinginkan stakeholder dan keterbatasan teknis atau kapasitas tim development, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kedua sisi secara menyeluruh. Nah, product owner sini perlu memahami yang harus uh, produk owner ini perlu berdiskusi dengan stakeholder untuk benar-benar memahami mengapa sih fitur atau kebutuhan tersebut tuh dianggap bernilai tinggi. Sambil berbicara juga gitu sama tim development untuk mengetahui kendala teknis, estimasi waktunya, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan begitu, keputusan yang diambil ini tidak hanya berfokus pada keinginan bisnis aja, tapi juga mempertimbangkan realita teknis yang ada. Nah, selanjutnya, produk owner ini sebaiknya juga menggunakan prinsip prioritas berdasarkan value versus effort. Nah, artinya produk owner ini menilai sejauh mana sih nilai bisnis yang bisa dihasilkan sebanding sebanding atau enggak dengan usaha ataupun resiko yang diperlukan. Nah, jika fitur ini bernilai tinggi tapi terlalu kompleks untuk diselesaikan dalam satu sprint, produk owner ini bisa memecah fitur besar itu menjadi bagian-bagian kecil yang tetap bernilai agar dapat dikirim secara bertahap. Nah, dengan cara ini, stakeholder ini bisa tetap mendapatkan hasil yang nyata, sementara tim ini bisa tetap bekerja dengan kapasitas yang realistis. Nah, selain itu, produk owner ini juga harus berperan sebagai jembatan komunikasi yang transparan. Nah, yaitu produk owner ini perlu menjelaskan kepada stakeholder tentang konsekuensi teknis dan juga resiko jika fitur ini tetap dipaksakan, serta menawarkan alternatif yang lebih relate gitu dalam situasi seperti ini gitu. Nah, penting juga bagi product owner untuk memahami hubungan saling percaya. Nah, stakeholder ini perlu memahami bahwa keputusan yang diambil ini bukan untuk penghambat bisnis, tapi agar produk ini bisa tetap berkembang secara berkelanjutan dan juga berkualitas. Nah, yang terakhir, keputusan yang diambil product owner ini sebaiknya selalu berdasarkan data dan juga tujuan produk jangka panjang, bukan hanya tekanan sesaat aja. Nah, product owner ini dapat menggunakan metrik seperti potensi ROI atau kepuasan pengguna atau dampak terhadap roadmap-nya produk itu untuk mendukung keputusannya. Nah, dengan pendekatan yang seimbang antara nilai bisnis dengan kapasitas teknis, produk owner ini bisa memastikan bahwa setiap sprint ini tetap memberikan value nyata tanpa mengorbankan kualitas ataupun kesejahteraan tim. Mungkin itu aja sih jawaban yang bisa aku berikan. Cukup menjawab nggak ya, Virgi? Sangat membantu untuk jawabannya. Terima kasih Tasya. Oke, di sini saya izin menjawab untuk pertanyaannya Ranti terkait penerapan Agile dan peran product owner atau PO dalam perusahaan F&B. Jadi konsep Agile dan peran product owner atau PO ini pada dasarnya sangat relevan diterapkan dalam industri yang bergerak cepat seperti F&B dan juga retail karena keduanya menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan kebutuhan pelanggan. Namun, meskipun kerangka Scrum ini memiliki struktur yang kuat melalui sprint dan backlog, dalam praktiknya metode ini perlu disesuaikan agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar yang dapat berubah setiap hari. Dalam industri seperti F&B, di mana tren makanan, stok bahan, dan permintaan pelanggan bisa berubah secara tiba-tiba. Nah, dalam penerapannya contohnya yaitu peran product owner menjadi sangat strategis. PO ini harus mampu menganalisis data penjualan dan tren pelanggan secara cepat, lalu menyesuaikan prioritas backlog tanpa harus menunggu siklus sprint berikutnya. Contohnya pada perusahaan Gojek di sektor F&B, product owner bekerja sama dengan tim operasional dan data untuk memantau pesanan makanan yang tiba-tiba meningkat karena tren viral. Dalam situasi tersebut, PO dapat mengambil keputusan cepat untuk menambah kapasitas restoran mitra, mengubah tampilan menu di aplikasi, atau menonaktifkan promosi tertentu melalui sistem fitur flag agar sistem tetap stabil. Begitu pula di sektor retail seperti Shopee. PO ini harus siap mengubah strategi promosi harian berdasarkan data permintaan dan stok yang terus berubah. Ketika suatu produk kehabisan stok, maka PO ini dapat langsung menyesuaikan tampilan katalog, mengganti produk rekomendasi, dan juga memprioritaskan fitur restock reminder agar pelanggan tetap terjaga loyalitasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Metode agile ini tetap cukup fleksibel untuk diterapkan di industri yang bergerak cepat seperti F&B, asalkan tidak diikuti secara kaku, karena produk F&B ini kebanyakan itu trennya itu berubah secara cepat, terus pesanan pelanggan itu kadang-kadang banyak, kadang-kadang meledak, dan lain sebagainya. Nah, perusahaan ini perlu melakukan penyesuaian konteks seperti memperpendek durasi sprint, menambah expedited line untuk kebutuhan mendadak, dan memperkuat koordinasi lintas divisi. Apakah sudah cukup menjawab, Ranti? Cukup menjawab kelompok satu, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Nah, kalau misal seorang product owner itu menghadapi tekanan dari stakeholder terkait kayak semua fitur ingin dikerjakan secepat mungkin tanpa mempertimbangkan nilai ekonominya. Jadi kalau untuk sesuai prinsip managing economics, product owner sendiri harusnya berfokus pada pengembalian nilai atau return on investment ROI dari setiap sprintnya. Nah, jadi jika PO ini hanya menuruti keinginan stakeholder demi kepuasan jangka pendek, maka risiko yang akan muncul itu cukup besar. Jadi seperti fitur yang tidak digunakan, penumpukan technical debt, serta menurunnya fokus tim terhadap nilai inti produk. Nah, jadi karena itu PO juga sebaiknya tetap berpegang pada prinsip ekonomi produknya, sambil menggunakan pendekatan komunikasi dan juga negosiasi yang efektif. Nah, untuk langkah yang bisa diambil, mungkin dari mulai mengedukasi stakeholder tentang pentingnya prioritas berbasis nilai, lalu bisa juga menggunakan metode weighted sorted jobs first atau analisis cost benefit untuk menentukan urutan backlog-nya, dan juga mengajukan alternatif berupa pengembangan versi minimum viable product atau MVP terlebih dahulu agar nilai bisa diuji sebelum pengembangannya penuh. Lalu selain itu, PO juga perlu memanfaatkan data hasil fitur sebelumnya untuk menunjukkan bukti nyata bahwa fitur dengan ROI tinggi itu bisa memberikan dampak positif bagi bisnis. Nah, dengan pendekatan tersebut, PO juga nggak harus menolak keinginan stakeholder secara langsung, tetapi bisa mengarahkan diskusi agar lebih rasional dan juga berbasis nilai. Jadi PO ini perlu bersikap tegas, namun tetap komunikatif, yaitu untuk menjaga keseimbangan antara memenuhi kebutuhan stakeholder dan juga memastikan bahwa setiap keputusan pengembangan tetap berorientasi pada keberlanjutan ekonomi produknya. Apakah cukup menjawab, Faisal? Oke, sudah menjawab, Ica. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, sekian sesi diskusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya boleh dilanjutkan ke presentasi kelompok 2. Berarti saya mau ngasih masukan dulu buat presentasinya. Coba balik ke slide 3 deh. Slide 3 apa 4 ya? Saya lupa. Slide 3 kayaknya. Nah, ini nih. Tadi yang tadi. Slide 4 berarti yang overview ya. Bukan overview apa sih? Coba next. Nah, ini product owner overview. Sebenarnya tadi saya suka overview. Sebenarnya saya suka cara naruh presentasinya. Cuma mungkin masukan aja buat semuanya juga ke depannya. Kalau misalkan bikin presentasi, kalau dari saya preferensinya itu kalian nggak perlu kayak terlalu banyak nih yang kayak tulisan kayak gini di sebelah kiri. Sampai fontnya kecil gini sebenarnya nggak usah. Tadi soalnya sama Yahya udah dibikin kayak storytelling gitu kan, which is good. Terus juga untuk penempatan objek sama tulisan sama data, harusnya tuh objeknya ada di kiri, fotonya ada di kiri, baru penjelasnya itu di kanan. Kalau misalkan, ini sebenarnya ini aja sih, general aja. Jadi kalau misalkan kalian nulis naruh objeknya di kanan, itu objeknya kayak enggak kehiraukan gitu loh. Soalnya kalau orang itu biasa baca dari atas judul, pasti ke kiri dulu. Jadi udah masuk ke kiri nulis, ya udah yang di kanannya kayak, oh ya udah nggak perlu. Jadi kayak nggak terlalu kelihatan. Jadi kalau bisa ke depannya, ada foto atau objek penjelas apa segala objek atau main thing itu ada di kiri, penjelasnya di kanan.
Oke, coba lanjut. Next slide. Next. Nah, ini tadi sebenarnya udah bagus banget. Dijelasin udah banyak info apa segala macam. Cuma saya kayak, ini terlalu banyak aja tulisannya. Kayak, next time mungkin kayak bullets-bulletsnya gitu dibikin kayak, apa namanya, poin-poinnya singkatan dikit-dikitnya aja. Silakan habis itu jelasin pakai storytelling. Desainnya udah oke, saya suka. Cuma buat kelompok-kelompok lain kalau bisa ke depannya kalau ada apa namanya tanya jawab itu kalau bisa jangan ada dead air. Saya tuh kurang suka yang kayak aku kumpulin pertanyaan tiga, diskusi 3 menit 5 menit, buat saya redundant. Kenapa? Karena ketika udah ada dead air atau segala macam pasti fokusnya hilang. Jadi kalau bisa ada pertanyaan satu, ada yang bisa dijawab satu langsung jawab. Tanya nggak ada jawabannya, dicari dulu ke depannya. Oke, itu aja. Mungkin tadi saya akan recap lagi untuk tadi ada beberapa yang hilang juga sinyal di tengah jalan. Cuma overall udah bagus, nggak baca slide. Maksudnya dalam artian nggak baca full slide, kayak nggak nulis prasasti atau artifak gitulah di dalam slide, which is good. Saya suka penjelasannya apa segala macamnya. Thank you kelompok 1. Sama yang nanya tadi 3, nanti juga saya kasih nilai tambahan juga. Boleh lanjut kelompok 2. Kita sambil pindah ke laptop lah ya, nanti kalau ada disconnect dikit. Baik, izin Pak Ivan Wibisono untuk kelompok 2 untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ivan Wibisono dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Agile and Scrum Master. Boleh di next? Sorry. Ryan coba dibenerin udah mic-nya, kayaknya kayak terlalu pecah jadi kurang jelas. Sebentar Pak. Apa suara saya masih terdengar jelas, Pak? It's better. Go on. Lanjut. Udah oke, Pak. Oh, baik. Sebelum itu, perkenalkan dari tim kelompok 2, saya sendiri merupakan Raihan Kamilun, lalu terdapat dia Ratu Dwi Hapsari, Reshal Maira, Jasmine Lamia, Muhammad Faisal, dan Atia Tiara Krisnawan. Boleh di next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu Agile as the foundation dari si Scrum itu. Jadi, Agile adalah pendekatan kerja yang menekankan kolaborasi, hasil nyata, keterlibatan pelanggan, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, nilai-nilai ini tuh tercantum di Agile Manifesto. Kayak individu dan interaksi lebih penting daripada proses, serta kemampuan merespons lebih penting daripada sekedar ikut sesuai rencana. Jadi, fondasi utamanya itu adalah yang tadi, yang merespons perubahan itu lebih penting daripada ikutin rencana. Jadi dari nilai ini, Agile itu menggeser cara kerja yang kaku jadi lebih fleksibel. Selanjutnya ada relationship dari Agile sama Scrum itu sendiri. Jadi Scrum itu adalah framework dari Agile. Scrum ini bisa dianggap sebagai penerapan konkret dari prinsip si Agile. Nah, kalau Agile ini adalah mindsetnya, Scrum ini adalah penyedia dari kerangka kerja yang berupa peran, artefak, sama event. Lalu, melalui sprint yang singkat, tim bisa beradaptasi dengan cepat, lalu mengelola backlog sesuai prioritas, dan memperoleh feedback dari secara berkala. Ya, jadi bisa dikatakan Scrum adalah cara yang paling populer untuk menjalankan Agile di praktik sehari-hari. Oke, selanjutnya itu dari Scrum Master sendiri. Scrum Master bukanlah manajer yang
cuma memberikan perintah gitu, melainkan servant leader yang mendampingi atau membimbing tim, yang perannya seperti coach, facilitator, eh, pelindung tim dari gangguan luar gitu, atau kayak misalkan ada konflik, lalu serta sebagai agen perubahan agar tim konsisten menjalankan nilai Scrum dan Agile. Dengan begitu, si Scrum Master ini berfungsi sebagai penjaga spirit Agile di dalam tim Scrum. Yang terakhir, untuk menjelaskan lebih lengkapnya, akan dijelaskan lebih lengkap mengenai tanggung jawab, keterampilan, dan praktik nyata seseorang Scrum Master yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada principal responsibilities dari seorang Scrum Master. Nah, jadi menurut Hidalgo pada tahun 2019, poin utama dari seorang Scrum Master adalah memastikan serta membantu mengarahkan tim Scrum dalam memahami definisi dari metode Scrum itu sendiri, cara kerja, aturan, serta nilai yang didapatkan. Jadi, tugas utama dari seorang Scrum Master itu apa sih? Yang pertama, ada memfasilitasi event Scrum. Jadi, Scrum Master memastikan bahwa semua event Scrum seperti sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan sprint retrospektifnya ini berjalan lancar dan efektif. Mereka membantu tim mempersiapkan agenda, memastikan semua orang terlibat aktif, dan juga mencatat hasil diskusi. Scrum Master juga bertugas untuk melatih dan membimbing tim. Jadi Scrum Master membantu tim memahami prinsip-prinsip Scrum dan bagaimana menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Mereka juga memberikan pelatihan dan bimbingan kepada anggota tim tentang teknik-teknik agile seperti user story, story point, dan velocity. Lalu Scrum Master juga bertugas untuk menghilangkan hambatan. Jadi Scrum Master bertindak sebagai tameng bagi tim, melindungi mereka dari gangguan eksternal yang bisa menghambat kemajuan. Mereka juga membantu tim mengatasi hambatan internal seperti konflik antar anggota tim, kurangnya sumber daya, dan juga masalah teknis. Lalu, Scrum Master juga bertugas untuk meningkatkan kolaborasi. Jadi Scrum Master mendorong kolaborasi yang efektif antara anggota tim, pemilik produk atau product owner, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka membantu membangun komunikasi yang terbuka dan juga transparan, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan juga inklusif. Scrum Master juga bertugas untuk memastikan transparansi. Jadi, Scrum Master memastikan bahwa semua informasi tentang proyek seperti progres, hambatan, dan juga risiko tersedia secara transparan bagi semua pihak yang berkepentingan. Mereka menggunakan berbagai alat dan teknik untuk memvisualisasikan informasi seperti papan Scrum, burn down chart, dan juga sprint backlog. Nah, jadi dari sini apa sih keuntungan untuk memiliki Scrum Master? Jadi yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Scrum Master bisa membantu tim bekerja lebih efektif dan juga efisien, sehingga menghasilkan lebih banyak nilai dalam waktu yang lebih singkat. Juga dengan adanya Scrum Master bisa fokus pada kolaborasi dan juga umpan balik berkelanjutan. Scrum Master membantu tim menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan juga dengan adanya Scrum Master terdapat respon cepat terhadap perubahan dan fokus pada kepuasan pelanggan. Jadi Scrum Master membantu tim membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. Dengan adanya Scrum Master juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang suportif, inklusif, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan moral dan juga motivasi antara anggota tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada karakteristik atau skill yang harus dimiliki oleh seorang Scrum Master. Yang pertama ada knowledgeable. Jadi seorang Scrum Master itu harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan praktik Scrum. Selain itu, pengetahuan teknis itu juga harus dimiliki oleh seorang Scrum Master dan pemahaman terhadap bisnis juga sangat diperlukan. Yang kedua ada questioning, di mana Scrum Master itu menerapkan teknik bertanya yang reflektif dan mendalam untuk menstimulasi pemikiran kritis dalam tim. Mungkin melalui pernyataan dan pertanyaan yang terarah, ia bisa membantu anggota tim menemukan jawaban secara mandiri. Jadi bukan langsung memberikan solusi, tetapi ditanya terlebih dahulu. Yang kedua ada passion, di mana kesabaran itu merupakan kualitas penting bagi Scrum Master.
yang memberikan ruang bagi tim untuk bereksperimen, belajar, dan menemukan solusi terbaik. Dengan tetap membimbing melalui pertanyaan yang tepat secara sabar, Scrum Master itu bisa membantu tim agar lebih berkembang secara mandiri. Yang keempat, ada kolaboratif. Nah, kolaboratif ini memang sangat penting bagi Scrum Master karena Scrum Master ini kan harus membangun kerjasama yang solid dengan product owner, tim pengembang, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan menjadi teladan dalam berkolaborasi, Scrum Master itu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, saling menghargai, dan produktif. Jadi kolaborasi ini ya memang sangat penting untuk seorang Scrum Master. Selanjutnya ada protektif. Sebagai pelindung tim, Scrum Master itu berperan dalam menjaga tim dari gangguan eksternal dan hambatan yang dapat menghambat kinerja. Nah, Scrum Master itu juga memastikan agar nilai-nilai dan praktik agile tetap dijalankan secara konsisten di dalam sebuah tim. Yang terakhir itu ada transparan. Jadi, Scrum Master itu juga harus menjunjung tinggi transparansi dalam setiap bentuk komunikasi. Harus bersikap terbuka dan tidak ada yang disembunyikan dari tim. Nah, itu akan menimbulkan kepercayaan dan memfasilitasi kolaborasi serta menjadikan organisasi itu bisa beradaptasi dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, semua skill ini harus dimiliki oleh seorang Scrum Master supaya tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan itu bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Mungkin boleh di next slide. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keseharian Scrum Master. Nah, seperti digambarkan pada gambar, Scrum Master itu setiap harinya menghabiskan waktu untuk mengorganisasi dan memfasilitasi aktivitas Scrum. Nah, termasuk sprint planning, sprint execution, sprint review, atau sprint retrospektif, dan daily Scrum. Ini mencakup persiapan aktivitas, mengawasi pelaksanaannya, serta membantu tim Scrum lainnya agar bisa bekerja pada level yang menghasilkan output bernilai tinggi. Nah, Scrum Master juga setiap harinya meluangkan waktu untuk melatih atau mengcoaching anggota tim, membantu mereka untuk meningkatkan penggunaan Scrum maupun praktik teknis. Terkadang, Scrum Master juga melakukan pelatihan ulang, misalnya mengingatkan tim terkait hal-hal baru tentang aturan planning poker atau melakukan estimasi backlog gitu. Selain itu, sebagian waktu juga dipakai untuk komunikasi, seperti memperbarui burn up, short sprint, dan release, atau berdiskusi dengan pihak tim Scrum. Panjang sprint, Scrum Master juga bekerja sama dengan product owner dalam kegiatan backlog grooming, misalnya menulis dan memprioritaskan backlog baru. Scrum Master juga membantu memastikan bahwa product owner membuat trade-off yang sehat secara ekonomi terkait fitur, tanggal, anggaran, dan kualitas. Nah, Scrum Master juga berperan sebagai agen perubahan atau change agent dengan membantu organisasi secara lebih luas untuk benar-benar mengadopsi Scrum di seluruh rantai nilai, seperti dari sales marketing, HR, hingga subcontracting. Nah, selain itu, Scrum Master juga menghabiskan waktu yang bervariasi untuk menghapus hambatan. Kadang, ia mengalokasikan waktu khusus untuk hal-hal seperti ini. Nah, namun hambatan itu bisa muncul kapan aja dan seringkali bersifat besar atau mendesak, sehingga Scrum Master perlu menyesuaikan ulang alokasi waktunya dengan cepat gitu. Nah, pada tim atau organisasi yang baru pertama kali menggunakan Scrum, biasanya akan muncul banyak hambatan. Nah, awalnya mereka cenderung fokus pada hambatan yang udah jelas dan relatif mudah diatasi. Namun, ini bukan berarti semua hambatan itu mudah diberesin. Nah, faktanya level hambatan itu biasanya semakin lama, biasanya jauh lebih sulit dan memakan waktu untuk diatasi. Jadi, removing independent ini adalah variabel besar dalam keseharian Scrum Master yang bisa dengan mudah mengubah alokasi waktu terlihat pada gambar yang ada di bawah ini. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa Scrum Master itu mengalokasikan waktunya pada dalam satu sprint, yaitu 10 hari. Nah, pada hari pertama dan hari terakhir itu dihabiskan oleh Scrum Activities seperti sprint planning, review, dan retrospektif. Nah, di hari-hari lainnya, sebagian waktu lebih dipakai untuk impediment removal atau menghapus hambatan agar tim bisa bekerja dengan lancar. Sisanya terbagi ke coaching tim, bantu product owner dalam backlog grooming, serta komunikasi dan peran sebagai change agent. Nah, boleh di next.
Boleh di next? Mungkin. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya fulfilling the role. Siapa sih yang bisa menjadi Scrum Master gitu kan? Jadi Scrum Master ini sebenarnya bisa dari berbagai latar belakang. Mungkin yang dulunya sebagai project manager, developer, itu tuh bisa. Intinya kalau misalkan Scrum Master itu bukan soal profesi khusus yang paling tepat. Karena sebenarnya Scrum Master ini adalah kemauan dan kemampuan untuk coaching, terus membantu tim, dan dapat menjalankan Scrum dengan baik gitu. Namun ada hal yang memang seharusnya dihindari. Scrum Master itu nggak boleh ngerangkap sebagai product owner, karena perannya itu berbeda, dan nanti takutnya tuh bisa menimbulkan benturan kepentingan gitu atau konflik. Karena jadi Scrum Master itu kan sebenarnya berperan sebagai coach product owner ya, sehingga tidak mungkin dia meng-coach dirinya sendiri gitu. Scrum Master juga sebaiknya tidak punya kuasa langsung untuk mengatur tim supaya jelas gitu bahwa tugas utamanya itu mendukung, melindungi, dan memfasilitasi. Jadi siapapun bisa jadi Scrum Master asalkan dia tuh mau gitu memimpin agar bisa bekerja sama dan fokus membuat tim itu menjadi lebih efektif. Kemudian apakah Scrum Master itu harus full time job? Nah, peran Scrum Master itu tidak selalu ya harus penuh full time gitu, tapi tergantung sama kebutuhan timnya. Kalau misalkan timnya masih baru atau belum terbiasa dengan Scrum, biasanya Scrum Master itu harus full time karena dia tuh harus melatih, terus membantu, memandu gitu kan sebuah timnya. Namun kalau misalkan timnya itu sudah berpengalaman dan udah bisa mandiri, sebenarnya peran Scrum Master itu bisa berkurang gitu dan lebih fokus untuk membantu organisasinya secara lebih luas. Jadi meskipun kadang bisa digabung dengan peran lain, tapi peran Scrum Master ini tetap butuh perhatian serius. Karena keberhasilan Scrum itu sangat bergantung pada seberapa baik Scrum Master menjaga proses dan nilai Scrum-nya. Nah, Scrum Master combine with other roles. Scrum Master itu kadang bisa merangkap gitu menjadi timnya peran timnya, misalkan dia mau jadi developer. Nah, hal ini nih bisa membantu kalau misalkan tim itu masih yang kecil gitu. Tapi beresiko karena Scrum Master itu bisa kewalahan. Karena fokusnya itu kan kebagi-bagi ya, antara dia harus menyelesaikan tugas sebagai developer dan juga sebagai Scrum Master yang harus memastikan timnya itu tuh baik gitu jalannya. Akibatnya salah satu perannya itu bisa kurang maksimal. Karena itu disarankan sebenarnya Scrum Master itu fokus gitu untuk mendampingi tim atau organisasi tersebut. Namun ada satu hal yang jelas yang tadi sudah saya bilang, kalau misalkan Scrum Master itu tidak boleh merangkap sebagai product owner. Oke, boleh di next. Baik, berdasarkan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah Scrum Master ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penerapan prinsip dan juga praktik agile agar bisa berjalan efektif di dalam sebuah tim ataupun perusahaan. Nah, untuk agile sendiri ini merupakan pendekatan kerja yang sangat berfokus pada kolaborasi, fleksibilitas dan juga hasilnya nyata. Sedangkan kalau Scrum ini merupakan salah satu kerangka kerjanya atau framework yang menerapkan nilai-nilai agile yang melalui praktek, peran, artefak, dan juga kegiatan yang struktur. Nah, dalam kesehariannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, Scrum Master ini memfasilitasi berbagai kegiatan seperti sprint planning, daily scrum, sprint review, dan juga retrospektif. Sambil berperan sebagai agen perubahan yang menjaga semangat, diperlukan juga karakteristik penting seperti pengetahuan mendalam, kemampuan bertanya reflektif, kesabaran, dan juga transparansi serta kolaborasi tinggi untuk bisa menjalankan peran sebagai Scrum Master ini secara efektif. Boleh di next. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Dan untuk teman-teman sekalian, kami membuka sesi pertanyaan 2-3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan memberikan pertanyaan. Terima kasih. Ada yang mau nanya ini? Halo? Boleh, kepada Melanie Indriani, kami persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menjelaskan materinya dengan baik dan mudah dimengerti. Nah, saya izin bertanya kepada kelompok 2.
kan tentang apalagi tentang tadi masker Scrum yang dijelaskan. Nah, perusahaan startup di Indonesia ini kan seperti Gojek ya misalkan sering mengalami perubahan arah bisnis karena kondisi pasar yang cepat berubah. Misalkan nih saat pandemi mereka harus menyesuaikan strategi dari layanan transportasi lalu mereka fokus ke layanan GoFood dan GoSend. Itu kan muncul ketika pandemi Indonesia itu tuh lagi hype-hypenya. Nah, dalam situasi seperti itu bagaimana sih peran Scrum Master bisa membantu tim tetap fokus pada sprint goal tetapi tetap fleksibel menghadapi perubahan yang mendadak dari manajemen atau kondisi pasar yang sedang berlangsung. Apa kamu dari mengerti, Kamilon? Sangat dimengerti Melani, terima kasih. Boleh dilanjut untuk Hansa, boleh diberikan pertanyaannya? Oke, terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Aku ingin bertanya, kan tadi kan di slide a day in life as Scrum Master itu kan jadi kalian ada mention kalau Scrum Master ini termasuk change agent ya. Nah, terus kan Scrum Master ini juga harus berkolaborasi dengan anggota tim, terus habis sama product owner, sama mungkin development team juga. Nah, menurut kalian ini ketika seorang Scrum Master ini melakukan sebuah perubahan, entah dari segi planningnya kah, atau mungkin executionnya kah, bagaimana agar tidak menimbulkan resistensi dari pihak lain, khususnya anggota tim yang mungkin sudah gak nyaman dengan sistem lama. Apakah mudah dimengerti? Sangat dimengerti, Hansa terima kasih untuk saja untuk rekan kami menjawab pertanyaan. Oke, mungkin Jika tidak ada lagi yang mau langsung jawab pertanyaan Kansa. Jadi kadang kan emang tantangan terbesar buat Scrum Master itu kan bukan soal ngatur sprint atau meetingnya, tapi ngurus eh kayak buat ngenalin perubahan ke membernya gitu ya. Jadi kalau timnya udah nyaman banget sama cara kerja yang lama gitu, dan meetingnya panjang, planningnya udah pakem, dan semuanya udah ngerasa, ih enak nih kayak gini aja gitu. Tapi Scrum Master ngeliat kayak ada sesuatu yang bisa dibenerin gitu biar lebih efisien. Nah ini eh, biasanya muncul resistensi kayak dari membernya gitu, kayak bukan karena orang yang nggak mau maju, tapi karena takut keluar gitu dari zona nyaman mereka. Jadi cara ngatasinnya mungkin kayak ini jangan dipaksa gitu, kayak ngobrol gitu, kayak dibikin ringan aja. Jadi Scrum Master ini kayak mulai dari kayak yang kecil aja, kayak misalkan gimana kalau minggu depan kita coba pakai cara ini yang baru gitu, dan kita lihat hasilnya gimana. Jadi kayak bukan kayak tiba-tiba minggu depan kita ganti ya sistemnya ya, kayak gitu, nggak yang langsung ujuk-ujuk, tapi kayak dicoba pelan-pelan gitu, kayak dicoba ubah formatnya, kayak tadi misalkan meetingnya cuma 15 menit gitu. Habis itu lebih ke eksperimen gitu bareng-bareng, jangan yang dipaksa. Nah, terus harusnya dengan cara kayak gitu anggota tim yang dilibatin itu eh, ikut gitu punya suara. Jadi nggak cuman dipaksakan gitu. Terus contohnya mungkin kayak Scrum Master ini kayak eh, pernah ubah cara retrospektif jadi lebih santai, terus pakai post-it atau pakai game-game gitu biar semua orang jadi mau ikutan join dan ikutan ngomong gitu. Terus yang awalnya canggung lama-lama jadi malah nunggu-nungguin sesi yang tadi kayak ada gamenya gitu. Jadi momennya nggak ke pressure gitu loh. Terus dari situ bakal kelihatan kayak perubahannya nggak bakal eh apa kunci biar perubahan itu nggak ditolak bukan karena karisma atau jabatannya, tapi cara dari kolaborasi si Scrum Master itu ke membernya gitu. Jadi membernya bakal merasa dipercaya sama didengar, karena perubahan kecil bakal bisa diterima lebih mudah daripada kayak langsung ujuk-ujuk gitu. Apakah sudah bisa terjawab, kan, Sa? Sudah cukup menjawab. Terima kasih Ical dan teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya aku coba jawab pertanyaan dari Melani ya, yang tadi gimana peran Scrum Master bisa bantu timnya untuk tetap fokus pada sprint goal, namun tetap fleksibel menghadapi
perubahan yang mendadak dari manajemen atau kondisi di pasar. Misalnya kayak tadi yang startup Gojek ya, karena ada pandemi jadi berfokus kepada GoFood dan GoSend. Jadi menurut saya pribadi, peran Scrum Master di situasi seperti itu penting banget. Karena ketika arah bisnis tiba-tiba berubah, misalnya dari fokus yang si Gojek ini kan fokusnya transportasi, jadi ke GoFood saat pandemi, itu Scrum Master bisa jadi orang yang bantu tim untuk bisa tetap fokus sama sprint goal yang udah disepakati di awal. Jadi biar nggak panik atau bingung gitu. Mungkin misalnya kayak peran Scrum Master itu jadi fasilitator dan juga pelindung bagi timnya. Jadi si Scrum Master ini mastiin bahwa timnya nggak kehilangan fokus karena ada perubahan yang mendadak gitu. Eh, si Scrum Master ini juga bisa menjaga agar tidak ada gangguan dari eksternal yang bisa menghambat penyelesaian pekerjaan di tengah-tengah sprint. Lalu juga Scrum Master di sini di situasi seperti ini harus mendorong kolaborasi dan juga komunikasi antar tim dan juga dengan produk owner. Jadi jika memang ada perubahan mendadak, misalnya dari prioritas bisnisnya ini bergeser dari layanan transportasi ke GoFood atau GoSend. Scrum Master bisa bantu tim buat memahami alasan dibalik perubahan tersebut dan juga bisa koordinasi agar penyesuaian backlog ini dilakukan dengan cara yang enggak mengganggu ritme sprint yang sedang berjalan gitu. Gitu sih mungkin dari aku. Apakah sudah terjawab, Melanie? Sudah cukup menjawab, Atia. Makasih Atia atas jawabannya yang jelas. Iya, sama-sama Melanie. Baik, sekian dari dua pertanyaan yang sudah dijawab oleh rekan saya. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga Pak Ivan. Kami kembalikan kepada Pak Ivan. Oke, sebelumnya tadi saya minta maaf dulu, ternyata saya masih di jalan, nggak bisa offline, harusnya hari ini offline, cuma karena pagi ada urusan, jadi 10:30 baru sampai sini. Untuk pertemuan saya maafin nih, soalnya kalau yang masih off cam segala macam nggak apa-apa lah, soalnya saya juga tadi nggak bisa ngecek kan. Cuma untuk kedepannya kalau misalnya kita online ya, back to basic nih, kalau nggak nyalain kamera, saya revoke absennya, berarti saya anggap absen. Tapi saya mau bilang juga kelompok dua juga ternyata presentasinya udah oke ya, udah agile and seram banget ya, kasih tahu instruksi A B C D E langsung intro. Oke, very agile banget. Terus tadi presentasi kelompok 1 sama 2 tuh buat saya hitungannya udah hampir proper pitching deck. Itu kenapa? Karena kalau kalau sama saya biasa presentasi itu galak harus offline. Jadi minggu depan kita presentasi offline. Saya bakalan lebih galak lagi ke presentasi. Jadi kalau presentasi itu saya prefer decknya warnanya putih, light yellow atau putih lah. Kenapa? Biar nggak banyak distraksi. Jadi poin-poinnya kena semua tuh touch point. Tadi kelompok 2 mana PPT-nya? Main tutup-tutup aja. Saya belum lihat ini. Coba Faisal. Terus tadi juga kayaknya PPT-nya sempat mati ya. Apa gimana sih? Tadi yang lain sempat hitam juga nggak screen-nya untuk beberapa saat awal-awal? Enggak, Pak. Nggak, oh berarti kayak saya tadi dari parkiran berarti kayak udah jelek ya pas giliran Faisal. Coba sebelum-sebelumnya. Next. Next, next. 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 Ini oke banget, saya suka nih kayak gini. Nah ini, saya nggak suka. Tulis aja langsung. Knowledgeable, questioning, patient, collaborative, protective, transparent. That's it. Sisanya, jelasin. Jadi sistem presentasinya itu, kalau yang nggak merhatiin, ya udah gone. Jadi kalau kayak gini, ya udah audiens tinggal baca, selesai. Buat apa kalian bacain lagi? Itu, oke. Next. Next nih saya suka. Oke, kayaknya tadi dari sini berarti saya udah lihat semua ke belakang. Berarti itu aja dari saya. Nah ini kesimpulannya ini, saya nggak suka banget nih. Terlalu banyak tulisan nih. Penempatan objeknya udah bagus. Tapi kalau bisa lebih
bikin kesimpulan yang namanya kesimpulan kayak bikin poin-poin aja bullets-bullets saja gitu loh ke depannya. Oke, paling itu aja buat masukan kelompok, Mbak. Terus untuk minggu depan berarti kelompok 3 sama 4 ya. Apa Ya, sih Pak. topiknya apa kelompok 3 sama 4? Kalau kelompok 3 sama 4 coba ada yang ngomong topiknya apa-apa aja besok. Development team yang untuk kelompok tiganya development team, terus kelompok empatnya scrum team. Oke, untuk development team Scrum team saya expect PowerPoint-nya harus bisa lebih bagus dari yang pertama. Presentasinya harus bisa lebih entertaining dari yang minggu ini. Soalnya minggu depan kita offline sama saya di kelas yang ada di jadwal. Jadi saya expect lebih bagus. Soalnya kalau membosankan sama saya biasanya kalau offline saya langsung next. Oke, next, oke, next. Sama sebenarnya presentasi kalau sama saya tuh sebenarnya nggak boleh lebih dari 20 menit sih. Cuma it's okay lah. Kalau karena saya lupa ngasih tahu, sebenarnya tuh presentasi 15 menit sampai 20 menit udah sama diskusi. Cuma untuk minggu depan kalau bisa 20 menit lah. Plus tanya jawab nggak apa-apa lah 20 menit lebih. Jadi itu aja. eh Mungkin untuk saya tanya ke kalian deh, kan kita 2 minggu lagi UTS nih berarti. Kalau dari kan UTS pengennya bagaimana deh? Saya balikin ke kalian dulu. Suara rakyat nih, suara rakyat. Kalau nggak ada yang jawab ya udah berarti saya ambil keputusan sendiri berarti. PP UTS-nya. Coba Proyek kelompok aja, Pak. coba elaborate gimana? Proyek kelompok pengennya gimana? Jangan ngelempar doang, tanggung jawab coba Melani. Eh, Mungkin menambahkan Kak, untuk proyek kelompoknya sendiri mungkin bisa dibikin untuk study case Pak. Jadi diberikan satu kasus masalah di perusahaan gitu. Jadi nanti kita sebagai satu tim yang akan menyelesaikan proyek atau masalah tersebut gitu Pak. Oke, berarti kalau katanya dia Aldin, dia panggilannya siapa? Dia. Aldin Pak. Oke, Aldin. Kalau katanya Aldin, kita pakai case saja. Berarti simpelnya saya kasih business case, kalian analisa, terus kumpulin. Gitu. Betul Pak. Oke, kalau kayak gitu berarti gimana yang lain? Setuju apa mau ada ya saran lain? Mending atau apa namanya? Pilihan berganda aja Pak, atau esai aja gimana? Nggak apa-apa. Boleh Saya sih Pak butuh suara kalian nih. yang dari apa eh, jawaban Alin tadi, soalnya kan pasti kalau misalkan case-nya pun sama, pasti jawaban dari tiap kelompok bakal beda ya, nggak mungkin sama. Nggak kelompok dong, kalau kayak gitu individu dong. Oh, artinya tetap beda sih, pasti jawabannya dari tiap orang Ya. nggak mungkin sama. Oke, berarti yang lain gimana? Setuju? Kita pakai case analysis. Tapi itu kelompok, Pak, apa individu? Masa kelompok? Individu dong. Ih, astagfirullah, Bapak. Astagfirullah, saya diihit. Astagfirullahaladzim. Enggak, jadi kalau misalkan gini, kalau kelompok, saya expect gini ya, saya ada win sama lose-nya nih. Kalau kelompok mungkin kalian satu kelompok kan tadi bisa ada 5 sampai 6 orang kan berarti kan. Ekspektasi saya berarti kesalahannya segini. Kalau kesalahannya banyak dan kita ngomongin kelompok, berarti one for all nih nilainya. Ya udah yang perform 5 orang tapi satunya declining, yang satu decliningnya ini krusial, ya udah yang perform ini ya kena declining semua nilainya. 70 semua total ternyata nilainya. Soalnya kalau kita ngomongin kelompok berarti nilainya sama. Mau yang kerja, mau yang enggak, sama semua. Tapi kalau individu ya udah kalian perform sendiri. Saya kasih preview. Kalau kalian punya teman di kelas manajemen ya, manajemen 2024, nilainya banyak yang nilai tugas sama saya nol, sampai harus revisi. Standar saya di situ kalau kelompok. Jadi makanya coba saya balikin. Kalau misalkan mau kelompok kayak gitu, kalau mau individu, sudah pasti lebih dikit. Karena bobotnya kan perorangan nih. Kayak misalkan mungkin kalau individu, 3 halaman, 4 halaman, maksimal gitu.
Tapi kalau misalnya kelompok, lengkap tuh, abstrak, segala macam, nanino-naninonya lah. Coba dari kalian sendiri gimana deh? Kita masih Bapak, ada maksud waktu saya banyak mau nih. tanya, Pak. Apa Jadi ya? itu outputnya itu, kalau individu itu, outputnya itu makalah, atau Paper, eh, kayak paper biasa, atau misalkan kayak presentasi gitu. Maksudnya output dari paper, tugasnya paper, itu paper. gimana? Kalau individu Paper. paper pasti. Jadi Kayak yang kemarin aja. pengerjaannya itu berarti kayak online gitu kan, Pak? Maksudnya nggak tiba-tiba offline terus datang tiba-tiba 2 jam kerjain paper, nggak mungkin kan, Pak? Udah. Kenapa nggak mungkin tuh? Ya jadi sebenarnya saya pengennya kalau paper kayak gitu eh, masuk kelas aja kan kayak setengah jam doang gitu ngerjainnya. Analisa apa segala macam. Cuma kalau mau di take home gitu, it's okay. Cuma kalau di take home ada loose-nya lagi. Berarti saya butuh citation segala macam. Kalian mau nulis sesuatu harus ngutip, harus ada citationnya. Apa kalian mau masuk ke kelas? Gimana? Coba saya balikin lagi. Kita Kalau harus win-win nih. saya mau nanya, kita kan kata Bapak kalau yang kelompok itu harus ada abstrak dan lain-lain apa. Itu berarti bikinnya makalah, gitu, Pak. Ya, kalau kelompok makalah udah pasti. Nggak mungkin paper dong. Kalau kan, oke. Coba gimana? Kalau Ini dari saya sih, opsinya banyak nih. kayaknya lebih prefer kelompok karena nggak terlalu berat. Oke, coba kata Faisal nggak terlalu berat kelompok. Coba yang lain gimana? Harusnya saya harus dapat majoritinya nih, suara mayoritasnya. Coba. Iya, Pak, yang kelompok aja. Iya. Oke, Faisal sama Atia katanya kelompok. Yang lain gimana? Nih yang tadi Melani sama Aldin kalau bisa gimana? Saya kasih metodenya dulu nih yang banyak. Nanti dikumpulin yang terbanyak apa nanti voting aja. Apa kita mau gacha nih? Mungkin yang setuju kelompok Ryzen aja, Pak. Coba gimana deh tuh caranya atur dah. Coba ngomong dong ngomong makanya nih. Kalau pada tidur ya udah saya ngambil keputusan sendiri berarti. Apa kita mau gacha gacha? Gimana coba? Opsinya apa aja sih tadi? Kelompok apa aja? Nah, kacangin saya nih. Tadi kan Astagfirullah. yang kelompok makalah, terus mandiri yang take home tapi harus lengkap sama citation sama di kelas. Oke, kalau dari saya prefer untuk take home tapi individu. Jadi biar bebannya nggak terlalu berat juga. Oh, 2-3 halaman plus citation tinggal Mendeley doang. Coba gimana yang lain? Saya nggak mau suaranya Isal doang nih. Kalau Iya, boleh misalkan nggak Pak kayak Faisal gitu? kayak gitu, Kan kelompoknya misalkan, Faisal aja nih berarti. Pak, boleh nggak Gimana? kayak gitu? Kan individu, tapi kayak take home gitu. Jadi, eh, apa sih namanya? Jadi kita ada waktu gitu buat eh, prepare kayak materi apa aja. Terus studi kasusnya kalau misalkan mendadak kan, maksudnya kita kan juga jarang kelas ya Pak. Jarang, misalnya selama Hmm. 5 minggu ini kita nggak dapat materi sama sekali. Jadi, maksudnya itu kita materi di otak kita tuh kurang masuk gitu eh, untuk materinya. Jadi kalau misalkan take home aja boleh nggak Pak? Walaupun misalnya individu tetap gak apa-apa. Cuman nanti Bapak kayak jelasin gitu detail tugasnya gimana biar kita tuh kayak tahu dan mengerti gitu tugasnya. Oke, nah ini makanya nih saya tanyain. Karena kayak kemarin-kemarin masih banyak asinkronusnya, makanya saya balikin ke kalian. Maunya gimana? Orang saya tanya ke kalian, kalian pada bingung jawabnya gimana. Ntar saya ambil keputusan sendiri, oh Pak Ivan terlalu susah nih tesnya, makanya saya balikin kalian. Kalau dari Melani, sama opini saya, take home study case. Gimana coba yang lain? Kalau misalkan Melani doang gitu, ya udah Melani doang yang kayak gitu, yang lain tetap masuk berarti. Individu, Pak. Izin bertanya, Pak. Kalau Ya, semisal kelompok itu berapa orang, Pak, satu kelompok? Apa nah ini kelompok yang kelompok sama yang ini. seperti presentasi? Iya, kelompok yang ini yang presentasi. Coba gimana? Tadi kayaknya nih tabrakan tuh mau nanya. Gimana, gimana? Setuju sama Oke, yang individu, Pak. oke. Sekarang berarti gini, pilihannya it's either individu study case take home atau kelompok makalah.
Ada lagi opsi ketiga yang mau dimasukin? Ada lagi nggak? Kacangin kok. Astagfirullahaladzim. Kayaknya cukup 2 itu, Pak. Oke, dua ini. Yahya, coba dibikin vote. Kalian kan pasti punya grup WhatsApp kan? Grup WhatsApp, Discord, anything. Bikin vote. Deadline-nya nanti malam jam 7. Kasih ke saya, screenshotin hasilnya apa. Itu nanti UTS kita kayak gitu. Pak, oke. Ada lagi? Kenapa Yahya mau ngomong? Enggak, Pak. Nggak jadi. Oke, ada lagi yang mau ditanyain terhadap UTS? Jadi biar besok saya udah, nanti malam saya udah mulai prepare nih nyari case-nya. It's either a group atau individual. Ada lagi? Kalau nggak ada, ya udah itu aja. Minggu depan kita offline jam 10 di GRK berapa sih, Yahya? 816. Oke, di lantai 8 berarti ya. Oke, Iya, Pak. itu aja. Jangan lupa di kelas saya harus pakai kemeja, kerahan lah. Nggak boleh polo tapi. Pokoknya harus pakai kemeja, rapi. Oke? Itu aja. Terima kasih semuanya. Hati-hati itu yang lagi masih di jalan atau di mana. Oke, thank you very much. See you next week. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak.